Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, masyaallah. Inna rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Sumeneb, yang saya kami hormati Ibu Sri Agustina, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Bapak Imam sebagai pengawas bina, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dari beberapa sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, serta hadirin undangan yang kami hormati. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka dalam kegiatan pengimbasan implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 3 Sumeneb. Sholawat serta salam kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara pada pagi hari ini kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Ibu Dwi Prapti Nurini, sarjana pendidikan yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. SMP Muhammadiyah 1 Cepekat, Bapak Sulaiman SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Sekolah Ibas, Sekolah Peribas, SMP Negeri 1 Buluto, SMP Negeri 1 Batang-Batang, SMP Islam Nurut Dalam, yang hadir baik secara pribadi maupun diwakili, Bapak Ibu Dewan Guru SMP
Bluto dan SMPN 1 Batang-Batang, dan Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 3 Sumeneb yang saya hormati. Marilah bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa hadir dalam kegiatan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang pertama saya sangat berbahagia dengan akhirnya kegiatan pengibasan ini bisa terlaksana di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Sumeneb, Bapak Saiful Rijal, yang kami hormati Bapak Pengawas, Bapak Imam dan Bapak Sulaiman. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Penerima Imbas Pengibasan Kurikulum Merdeka, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 maupun SMP Sekolah Imbas dari SMP Bluto, Batang-Batang, dan SMP swasta Nurul Dalam ya, Batang-Batang. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa hadir di kegiatan ini dalam rangka melaksanakan tugas kita yang berada di lingkup pendidikan untuk melaksanakan tugas yang sebenarnya itu adalah bagian yang sangat penting bagi bangsa ini. Kolaborasi guru. Maka kemudian tadi Bu Tina menyinggung ada komunitas belajar di satuan pendidikan. Ada kombel, komunitas belajar. Jadi sesama guru berdiskusi, sesama guru melakukan refleksi. Apa kendalanya di kelas? Si A mengemukakan kendalanya, si B mengemukakan kendalanya, si C mengemukakan apa solusinya. Mungkin saya saling berbagi. Oh tidak mau ngajar ya, ngajar caranya. Jadi ini namanya kolaborasi antar guru. Tidak hanya di satuan pendidikan, bisa antar satuan pendidikan. Nah, kita ini bisa ditindaklanjuti dengan kolaborasi antar satuan pendidikan. SMP 3 dengan Batang-Batang, SMP 3 dengan Bluto, ya, itu bisa berkolaborasi. Jadi kolaborasi guru ini bisa di satuan pendidikan yang bersangkutan atau antar satuan pendidikan. Antar satuan pendidikan bisa juga melalui MGMP. Jadi Bapak Ibu yang baik guru mapel atau Bapak Ibu kepala sekolah, guru harus diberi atau difasilitasi untuk mengikuti MGMP. Kalau di sini di SMP 3 setiap hari MGMP maka si guru tersebut dikosongi untuk jam mengajarnya atau paling tidak diberi jam di awal. Ya, kalau gurunya sedikit sedangkan kelasnya banyak bisa jadi kan full mengajarnya. Seperti Pak Gani ini, Pak Sobari itu 30 jam. Ya. Tentu kalau dikosongin full pada hari MGMP sama sekali tidak ngajar, kekurangan hari, maka diberi jam 1-2. Setelah itu bisa langsung ke MGMP. Kolaborasi guru. Yang berikutnya kolaborasi dengan orang tua atau keluarga, ini juga penting. Ya, penting sekali kolaborasi dengan guru. Banyak hal, misalnya dalam asesmen ada ketidakberhasilan, kita bisa kolaborasi dengan orang tua. Di P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila, jika kita juga kolaborasi dengan orang tua. Jadi ini pentingnya kolaborasi dengan orang tua. Yang berikutnya kolaborasi dengan masyarakat, komunitas, industri. Ini juga bisa kita lakukan dan harus kita lakukan. Terutama di P5
kita bisa komunikasi dengan instansi. CP3 itu komunikasi dengan Disperindak, dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan pemerintah desa, pernah ke Babrasan, ke Gapura, kemudian dengan mana lagi? Ya, operasi macam-macam sudah banyak kita melakukan kolaborasi dengan masyarakat, juga dengan komunitas. Ada komunitas bantuan hukum ya, kita komunikasi atau kolaborasi dengan komunitas lembaga bantuan hukum untuk menerapkan atau memberikan materi tentang karakter siswa. Yang terakhir, dalam kurikulum Merdeka harus ada refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas, terutama refleksi ya. Ini yang memang sangat ditekankan dalam kurikulum Merdeka. Kita harus sering-sering melakukan refleksi guru untuk menilai atau memperbaiki kualitas pembelajarannya, refleksi satuan pendidikan untuk menilai program-program kerja yang ada di sekolahnya. Jadi ini yang terakhir, refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka tentu tidak boleh statis, harus dinamis, dan grafiknya harus terus naik. Ini harapannya ya, beberapa hal yang bisa diterapkan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang perlu didiskusikan dari gambaran umum ini, ya kan? Dari Bluto, dari sisi Bluto, dari sisi Batang, dari SMP Mulut Dalam. Silakan, monggo Pak Aris. Terima kasih pada Bapak kami beberapa informasi tentang kurikulum serta Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak pengawas juga yang saya hormati. Yang pertama, mohon maaf atas keterlambatan kami dari Sekolah Batang karena beberapa hal. Terus yang saya tanyakan, Pak, atau kami bingung gitu maksudnya. Dari sekolah kami atau saat kami dalam menjadi guru itu sudah melalui beberapa perubahan kurikulum. Dari kurikulum pokoknya lah beberapa, mungkin Bapak Ibu guru sudah paham. Cuman kami di bawah itu kerepotannya setelah diterapkan dengan siswa, kok sama-sama saja itu di bawah. Ya ngacapak, ngacepek, ngajopong, ngacapak, itu yang kami lakukan. Nah, di mana kami kesalahannya ini? Apa kami yang bodoh atau memang ya perubahan kurikulum hanya bersifat administratif atau bagaimana? Mohon, nggak tahu SP3 ya. Kalau sebatang-batang seperti itu mulai dulu. K13, K15, K berapa? Ya seperti itu. Kalau guru tidak ngajopok, tidak ngacapak, tidak ngacepek, tidak ngacepak, tidak bisa. Oke lah, kalau misalnya administrasi, perangkat pelajaran bentuk apa saja kami bisa berbuat. Tetapi kenyataan di bawah, ini di sekolah kami masih itu hubungan. Jadi gimana caranya ini? Apa kami yang salah atau gimana ini? Atau memang ya seperti itu, kapanpun tidak bisa berubah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri ini saya salah. Kurikulum apa pun. Baik Pak Aris, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan tidak hanya dari Pak Aris, tidak hanya dari Batang-Batang. Dari pulau lebih ekstrim lagi pertanyaannya nanti, ya. Kontak nggak bisa kurikulum apa? Yang penting boleh ada kelas ngajar. Biar nilai ada. Nilai ada. Lebih ekstrim lagi, ya. Saya pernah ikut pelatihan dari kurikulum. Ada yang dari pelosok yang luar biasa ya, ke sekolah itu kalau nggak naik trail nggak bisa ya. Naik sepeda motor biasa nggak bisa ya. Jadi makanya kira kurikulum Pak ya, korek itu ada contoh Pak. Jadi hal itu dinamika dalam proses. Tentu pemerintah kan ingin memberikan yang terbaik, makanya kepala BSKAP ya, menyatakan begini, kurikulum ini bukan tujuan,
Kurikulum ini alat. Jadi kurikulum merdeka ini alat yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, untuk memenuhi atau tujuan akhirnya untuk menciptakan atau melahirkan profil pelajar Pancasila. Ini sebagai alatnya. Nah, ini menurut beliau Pak, siapa itu Pak Nino. Alat ini mau dipakai atau tidak, ya, mau maksimal atau tidak, tentu bagaimana di lapangan berbeda-beda. Setiap sekolah tentu berbeda-beda. Memang sangat sulit ketika kita menemukan peserta didik yang kemampuannya ya, sangat minim. Baca saja tidak tahu misalnya, tidak bisa baca, itu tentu sulit. Mau berdiferensiasi seperti apa ya? Ya tentu ada kelompok-kelompok, ada penanganan-penanganan. Memang ini menurut saya lebih dibuka peluang. Makanya di kurikulum merdeka ini capaian pembelajaran itu kan bukan setiap tingkatan kelas, tapi dalam satu tahap. Kalau di SMP itu CP-nya itu di tahap apalah D ya, fase D ya, fase D. Dan itu CP fase D itu silakan dikelola sendiri oleh sekolah, oleh satuan pendidikan. Mana yang dari fase atau dari CP itu, fase CP, fase D itu kan kemudian turun menjadi TP kan, tujuan pembelajaran. Ada berapa TP dari satu fase itu. Nah, TP itu terserah sekolah ya, mengelola sendiri mana yang mau diberikan di kelas 7, mana yang mau dicapai di kelas 4, mana yang mau dicapai di kelas 9. Kalau misalnya ada siswa yang sangat terlambat, ya, tidak harus disamakan dengan yang lain. Dia harus ada pembimbingan khusus kepada siswa yang sangat terlambat. Jadi mari kita bersama-sama bergerak, bersama-sama membuka mindset kita, membuka frame pemikiran kita, bagaimana bisa membersamai siswa. Terima kasih. Itu saja dari saya. Anak-anak itu lebih tertarik, lebih menyenangi. Itu kemampuan awalnya. Dari game itu saya bisa melihat anak-anak itu akan saya masukkan ke ranah mana itu. Hanya saya lari ke pembelajaran berdiferensiasi. Memang agak rumit Pak pembelajaran berdiferensiasi, tapi ketika kita laksanakan itu lebih menyenangkan ke anak-anak. Kita juga tidak bosan kalau hanya berceramah terus. Kalau kita melihat anak-anak bekerja dengan LKS yang betul-betul kita siapkan, bagaimana mereka berusaha untuk mengerjakan sesuai dengan karakteristiknya. Anak yang pinter kalau dikumpulkan dengan anak yang pinter jalan. Tapi memang kendalanya ada di anak-anak yang kurang. Dan kebetulan pembelajaran itu saya berikan di kelas unggulan. Jadi memang rata-rata anaknya mampu. Paling hanya satu kelompok yang tidak mampu. Jadi saya lebih cenderung menunggui anak-anak yang tidak mampu.